Halo, selamat malam rekan-rekan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan kami, Bara Digital Ministry. Dan malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan secara khusus kalau teman-teman semua sudah di bulan lalu menonton sebuah film, judulnya Sore, Istri dari Masa Depan. Nah, kita mau belajar dari situ, terinspirasi dari situ, yaitu Bu Anita Sierra. Judulnya adalah Three Premarital Check-up yang perlu kita lakukan buat semua teman-teman di luar sana, baik yang bahkan sudah berpasangan atau secara khusus yang sedang dalam tahap relasi dengan seseorang. Jadi kita mau belajar bersama-sama, tetapi juga pasti justru karena itu kita mau mendasarinya dari kebenaran firman Tuhan. Nah, buat teman-teman semua bisa pantengin dari awal hingga akhirnya, sehingga kita semua diberkati, karena pasti dan kita percaya bahwa Tuhan berbicara lewat firman Tuhan dan juga melalui hamba-hamba Tuhan yang hari ini akan menolong kita untuk mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa untuk minta pimpinannya. Tuhan Yesus yang mengasihi kami tahu bahwa jalan hidup kami seringkali tidak mudah, tetapi justru disitulah kami rindu bergantung kepada Engkau dan firman-Mu yang akan menolong kami mengidentifikasi dan menolong kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan bahkan di dalam relasi kami dengan seseorang dan juga orang banyak. Karena itu berkatilah kami supaya sungguh lewat apa yang akan kami renungkan di malam hari ini menjadi jawaban, menjadi sarana di mana Tuhan memberkati kami. Bukan saja pengetahuan, tetapi juga kerinduan untuk berelasi dengan Tuhan dan sesama seperti yang Tuhan inginkan. Berkati hamba-Mu Bu Anita Sierra yang sudah menyiapkan dan siap membagikan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam Bu Anita, saya persilakan Bu. Apa aja hal-hal yang 3 aja malam hari ini yang kita mau perhatikan sebelum kita masuk ke dalam jenjang pernikahan. Jadi siapa yang single malam hari ini boleh dipantengin sampai akhir ya, tetapi juga sebenarnya checklist ini walaupun judulnya premarital ya, pranikah, tetapi checklist ini juga sebenarnya baik untuk kita yang ada dalam relasi pernikahan juga, kita bisa ngecek ya. Dan juga tentu untuk orang-orang tua yang anaknya sudah mulai berpacaran, Bapak Ibu juga bisa minta anaknya untuk cek gitu ya, gimana sebelum mereka masuk di dalam jenjang pernikahan. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu ada yang baru-baru ini dan masih ongoing ya, kehebohan yang lalu soal Sore, Istri dari Masa Depan, yang tadi Pak Feby juga sebutkan judulnya ya. Nah, Three Premarital Checklist ini terinspirasi dari film itu. Apa aja sih 3 hal itu? Yang pertama, kita mau melihat dan ngecek ya di dalam checklist kita ini, apakah kita sedang berharap bahwa pasangan kita itu berubah gitu, dan berharap setelah menikah dia bakalan berubah ya, karena saya mendapati orang-orang yang datang kepada saya untuk konsultasi di dalam ruang konseling ataupun di luar ruang konseling gitu ya, ada satu hal yang entah bagaimana itu menjadi satu kepercayaan umum bahwa pernikahan itu seperti suatu hal yang ajaib gitu, bisa mengubahkan orang dengan serta-merta gitu ya. Jadi bisa langsung mengubahkan orang. Jadi ada orang-orang tertentu yang misalnya mengatakan, nggak apa-apa, dia akan berubah nanti ketika menikah dengan saya. Tetapi pada kenyataannya hanya membawa kepada kekecewaan demi kekecewaan yang lain gitu. Karena ya nggak masuk akal ya orang berubah dalam semalam gitu. Sama seperti halnya ketika kita percaya kepada Kristus, bukan berarti ketika kita jadi mengikut Kristus kemudian kita langsung semua-muanya berubah 180 derajat tanpa pergumulan, dalam semalam semuanya berubah dengan mudah gitu ya, tanpa tantangan-tantangan yang harus kita lalui dan perjuangan-perjuangan untuk kita itu bertumbuh, nggak seperti itu ya. Di satu sisi status ketika menikah memang diubah ya, statusnya sudah menikah nih sekarang, tanggung jawab berubah, statusnya berubah, tetapi kitanya sebagai pribadi tentu perlu waktu, perlu proses, perlu journey ya, perlu perjalanan untuk bisa sampai berubah. Dan
di dalam film itu kalau kita masih ingat ya, tema besarnya juga adalah soal itu ya. Kita nggak bisa mengubah pasangan tuh, kalau kita berharap pasangan itu berubah, akhirnya kita akan kecewa. Dan yang kedua, akhirnya kita akan frustasi karena nggak bisa tuh gitu. Dan kita akan sangat kelelahan dan kita akan nggak lagi punya tenaga untuk menutrisi relasi itu, justru kita akan akhirnya relasi itu jadi rusak karena kita terus menuntut. Nah, maka tuntutan itu memang tidak akan pernah mengubahkan gitu. Jadi itu yang salah satu hal yang kita belajar ya dari film itu. Kita cek ke dalam diri kita, apakah sebelum kita menikah, sebenarnya sekarang ini kita mau masuk dalam pernikahan, apakah kita ini mau mengubahkan pasangan tuh melalui pernikahan itu. Nanti kalau udah menikah, terus ada ya orang yang katakan, kalian udah menikah punya momongan, nanti kalau punya anak jadi lebih tanggung jawab. Ada yang bilang seperti itu juga ya. Enggak seperti itu ya. Waktu jadi papa mama, waktu jadi ayah ibu, statusnya berubah, tapi belum tentu ya karakter, kemudian pribadi itu juga ikut berubah dalam semalam. Tentu tidak ya, walaupun memang ada dampaknya, tetapi tidak seperti itu. Dan kalau kita meminta, menasehati, menuntut pasangan untuk berubah, akhirnya nggak akan berubah juga gitu. Di dalam film itu kan berapa kali pun si istrinya kembali dari masa depan ya, pada akhirnya kan nggak mengubah suaminya gitu. Sampai pada akhirnya suaminya mau berubah sendiri, baru pada waktu itu perubahan mulai terjadi ya. Jadi ada satu kata-kata atau kalimat quote yang juga di akhir film itu dikatakan bahwa ketakutan itu tidak akan pernah mengubah orang ya, tetapi keindahan, kemudian cinta, ya itu yang mengubahkan orang. Nah, bukankah itu juga yang sebenarnya Yesus lakukan dan teladankan bagi kita? Ia memberikan nyawanya ganti kita dan memberikan kasih dan penerimaannya bahkan jauh sebelum kita ada, jauh sebelum kita berubah ya, kita masih berdosa dan bahkan kita belum mengenalnya, itu ia sudah mati bagi kita. Kasihnya yang begitu besar itu yang kemudian ketika kita menerima hal itu dari Kristus, itu yang mengubahkan kita. Nah, pertanyaannya apakah kita mau tuh meneladani kasih yang seperti itu sekarang kalau orang-orang di sekitar kita itu belum berubah, tetapi kita juga mau menjadi perpanjangan tangan Kristus untuk juga mengasihi mereka dan menerima mereka apa adanya, tetapi bukan berarti membiarkan mereka seadanya ya. Karena Amsal 27 ayat 17 juga katakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita berelasi dengan sesama, apalagi kalau orang yang dekat dengan kita, sebenarnya sudah pasti kita akan semakin tajam tuh. Karena kita akan bertumbuh ya dari relasi itu, dari gesekan, dari konflik, dari diskusi satu sama lain, dari saling belajar untuk mengenal, dari saling kita mau mengerti. Nah, itu menumbuhkan kita tuh. Tapi bukan dengan kita menuntut. Kristus itu tidak mengubahkan kita dengan tuntutan-tuntutannya. Enggak ya. Kristus mengubahkan kita itu dengan kasih-Nya. Nah, dan hanya kasih Kristus yang memang bisa mengubahkan hati kita sebenarnya. Jadi nggak bisa kita berharap mengubah pasangan itu, nggak bisa. Nah, Roma 12 ayat 2 kalau kita bicara soal perubahan, di situ juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubahlah di situ, kata-kata dalam bahasa Grekanya dikatakan metamorphose, ya. Jadi perubahan yang mendalam, transformasi dari dalam, bukan perubahan yang sementara. Ibaratnya apa? Kalau kita ingat kata-kata metamorfosa ya, di dalam perubahan ulat menjadi kupu-kupu, itu kan ibaratnya ya, berubahnya itu kan bukan ulat jadi kupu-kupu, itu kita kasih sayap yang kita lepas pasang ya. Jadi ulatnya kita taruhin sayap terus dia jadi kupu-kupu. Nanti sayapnya lepas dia jadi ulat lagi, kan nggak seperti itu ya. Jadi perubahan yang mendalam yang mengubah si ulat menjadi kupu-kupu, bentuk yang berbeda. Dia transform, memang dia berubah. Jadi bukan sekedar perbuatan-perbuatan baik yang dari permukaan, tadinya marah, tukang marah, terus kita tahan-tahan ya, nggak marah, puasa marah 1 bulan misalnya. Nah itu terus ulat jadi kupu-kupu, enggak ya, bukan berarti kita itu nggak boleh latihan ya. Tetapi
menahan marah saja, kemudian kita tekan, kemudian kita tiba-tiba berubah jadi sabar, atau kita yang tadinya cemburuan, terus kita tiba-tiba berubah, oh enggak lagi, enggak deh, kita enggak tanya-tanya lagi, atau kita yang tadinya insecure, kita berusaha sendiri untuk misalnya kita buat-buat ya supaya enggak lagi insecure, tapi ini saya secure nih, saya pede nih. Tetap nggak bisa kalau itu hanya dalam tanda kutip seperti sayap tempelan ya, hanya dari permukaan. Tetapi itu mesti lahirnya itu dari perubahan yang di dalam. Sehingga kesabaran, rasa aman, secure, percaya diri, atau kitanya nggak cemburuan, dan sebagainya ya, itu muncul dan lahirnya itu dari transformasi dan perubahan yang di dalam. Nah, itu tuh yang dimaksud oleh Roma 12 ayat 2. Perubahannya bukan sekedar di permukaan, karena buah dari pohon itu kan nggak bisa kita tempel ya. Buah itu selalu tumbuh dari pohonnya. Jadi yang di dalam diri kita ini yang diubahkan dulu, sehingga nanti keluarnya dalam hal-hal yang baik. Nah, makanya kalau pranikah juga kita mesti ingat, oh iya, saya nih nggak bisa mengubah pasangan saya, maka saya mesti mengenal dia baik-baik, sehingga waktu saya memutuskan untuk mau menikah, saya tahu orang seperti apa dia, dan saya tahu di dalam pernikahan saya siap dengan orang yang seperti ini nih, seumur hidup saya, sekali untuk selamanya, saya siap. Karena apa? Ya itu tadi, nggak bisa ya buah ya atau sayap untuk terbang itu ditempel. Kemudian dia berubah, kelihatannya saja berubah, tetapi nanti akan tetap aja tuh. Jadi yang di dalam itu yang kita perlu kenal tuh. Makanya perlu konseling pranikah juga ya. Jangan lupa, karena itu untuk persiapan seumur hidup tuh. Jadi mengenal apa yang sungguh-sungguh di dalam diri pasangan kita, apa yang sungguh-sungguh di dalam diri kita, dan kita minta anugerah Tuhan untuk juga Tuhan tuh mengubahkannya dari dalam keluar. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, Roma 12 ayat 2 katakan pembaruan budimu, ya dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah di situ bahasa Grekanya katakan anakainosis atau pembaruan atau renovasi. Proses ya. Namanya renovasi itu aktif ya, sesuatu yang bersifatnya proses, nggak disulap. Jadi bukan sulap tapi renovasi. Kalau sulap dalam semalam, kalau renovasi perlu waktu. Coba kalau kita renovasi rumah kan perlu proses, perlu waktu, perlu tenaga, perlu sengaja. Jadi kita perlu usahakan dan kita perlu waktu tuh untuk menjalani prosesnya. Nah apa tuh yang diperbarui? Pikiran kita, hati, dan juga cara pandang atau perspektif kita. Maka perubahan itu tadi tuh akhirnya dengan sendirinya mengubahkan tingkah laku yang keluar, respon kita, bagaimana kita memandang sesuatu yang tadinya salah, sekarang kita pakai mata Kristus ya untuk melihat hal-hal di sekitar kita. Jadi bukan lagi perubahannya itu hanya di permukaan dan hanya sementara, tetapi perubahan yang sungguh-sungguh transform, mengubah kita dari dalam, dan sifatnya cenderung lebih menetap, walaupun kita bisa ya tetap dalam prosesnya, proses pertumbuhan dan perubahan kita itu kita jatuh bangun tentu masih bisa, tapi yang dari dalam tuh yang kita mau usahakan ya. Nah kemudian yang poin yang kedua yaitu kalau tadi kita nggak mau ya, kita tahu kita nggak bisa ubahkan pasangan, yang kedua kita mesti sadar juga bahwa kita mungkin membawa beban dan luka dari keluarga asal kita tuh. Jadi kalau di dalam film itu kan ya si tokoh suami yang memerankan suami itu kan dia punya luka terhadap ayahnya ya, sehingga itu mempengaruhi bagaimana dia hidup, bagaimana dia menjalani hari-harinya, bagaimana dia berpikir. Nah kemudian apa aja tuh yang dia lakukan, nah itu berdampak tuh luka dia dengan ayahnya itu. Nah, kita mesti menyadari di dalam diri kita sebelum kita masuk di dalam pernikahan, jangan sampai ternyata kita belum meninggalkan tuh dan kita belum menyelesaikan tuh luka-luka, atau setidaknya kita mesti menyadari ya. Jadi sadari dulu, kemudian kita mesti menerima memang itu ada dalam diri kita dan itu terjadi di keluarga kita atau itu terjadi di masa lalu kita, dan kemudian kita mau apa tuh dengan hal itu ya, meninggalkan hal-hal itu atau menyelesaikan, melepaskan hal-hal itu, pengampunan, kepahitan. Nah apa tuh luka-luka yang kita mesti sadar lihat ke dalam. Jadi jangan sampai itu terbawa di dalam pernikahan. Kalau nggak disadari pasti nggak akan bisa kita lepas dari situ, karena dia akan seperti menggigit kita ya dan ikut kita kemana-mana tuh gitu. Dan akhirnya juga
kan ada yang berkata ya, tidak mengampuni itu sebenarnya seperti kita itu meminum racun untuk diri sendiri ya. Kelihatannya kita meminumkan racun itu untuk orang lain, tetapi ternyata kita sedang tanpa sadar meminum racun itu untuk diri kita sendiri kalau kita tidak mengampuni dan kita pahit. Karena hati kita sebenarnya yang pahit ya, bukan hidup orang itu yang jadi miserable ya, jadi jadi buruk gara-gara kita tidak mengampuni dia, tetapi kemungkinan besar malah kita yang hatinya pahit, yang hatinya sakit dan teracuni. Nah, maka waktu kita masuk di dalam relasi, akhirnya itu akan meracuni relasi juga. Nah, itu kita nggak mau itu terjadi tuh. Kita mau cek. Alkitab gambarkan pernikahan itu di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-24 nih indah sekali ya. Dikatakan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi esensinya sebenarnya pernikahan itu dua orang, dan kita perlu ingat karena manusia jatuh dalam dosa, ini dua orang yang sekarang ini sudah tidak sempurna lagi. Itu menjadi satu. Kita masuk dalam pernikahan dua orang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari ayah ibu yang berbeda, dari pola asuh yang berbeda, dari luka-luka yang berbeda. Nah, itu masuk di dalam satu pernikahan dan bersatu. Tentu nggak mudah. Nah, kalau kita tidak menyadari itu, tidak menerima dan tidak melepaskan, akhirnya kita akan tergulung terus dalam pola-pola yang sama dan menghasilkan luka-luka yang sama dan bahkan menyuburkan luka itu tuh nanti ya dari generasi ke generasi. Nah, kita nggak mau itu terjadi. Jadi di film itu akhirnya ketika si tokoh pria itu ya, si suaminya melepaskan pengampunan kepada ayahnya, dari situlah baru dia bisa bertumbuh ya dan jalan dengan hidupnya. Dia bisa berbalik arah tuh, ceritanya seperti itu ya. Jadi apa tuh yang hari-hari ini kita perlu lepas sebelum kita masuk di dalam pernikahan kita. Nah, kemudian di poin yang ketiga yang kita mau cek ya sebagai premarital checklist kita adalah di dalam film itu ada satu detail kecil ya yang menarik. Sebenarnya ada banyak yang kita bisa pelajari, tetapi ada satu detail kecil yang saya ingin singgung ya. Ada satu momen di mana si tokoh pria dan wanita ini kemudian ketika mereka jadi dekat ya, hampir terjadi kedekatan secara fisik yang melewati batas gitu. Nah, pada waktu itu si tokoh wanita itu mengatakan, saya ini memang di masa depan sudah menikah dengan kamu, tetapi sekarang ini kan kita belum menikah ya statusnya. Nah, dan waktu kita menikah, kita melakukan hubungan suami istri itu ketika kita sudah menikah, dia katakan seperti itu. Jadi nggak pernah tuh mendahului, dia katakan kita lakukan itu tuh memang di dalam pernikahan. Nah, kemudian singkat cerita pada waktu itu mereka memutuskan untuk tidak melakukan kedekatan fisik yang melewati batas ya. Jadi mereka memutuskan untuk nggak lewatin batas itu. Oke, karena pada waktu di masa lalu itu statusnya belum menikah gitu ya. Nah, ini menarik sekali, menjadi satu hal yang sangat menarik karena di film-film zaman sekarang kebanyakan itu hal yang umum ya. Nggak apa-apa lah, hanya sekedar cium, hanya sekedar ini, terus kebablasan ya. Dan itu menjadi hal yang semakin umum hari-hari ini. Kesannya nggak apa-apa lah gitu, dan mungkin di kalangan anak-anak muda sekarang saya nggak tahu seberapa jauh ya dampak film-film yang sekarang ya memang kedekatan fisik itu jadi hal yang sepertinya wajar aja tuh gitu. Batasnya itu jadi lebih longgar gitu, tetapi jangan salah, biasanya mulainya dari hal yang kecil, sentuhan kecil, dari pegangan tangan, dari cium, kemudian nanti jadi kejauhan gitu. Tetapi di film ini bagus sekali mereka menjaga tuh sampai hari pernikahan. Nah, 1 Korintus 6 ayat yang ke-18 katakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kenapa kok 1 Korintus 6 ayat 18 katakan setiap dosa lain yang dilakukan manusia itu terjadinya eksternal ya, di luar dirinya. Tetapi dosa percabulan ya, pernikahan atau seks pranikah ya, bukan di dalam pernikahan, itu
berdosa, orang itu yang melakukan, katakan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, secara psikologis sebenarnya ada satu hormon yang bisa dikatakan sebagai hormon cinta, ya, itu adalah hormon oksitosin ya. Jadi biasanya hormon ini tuh diproduksi ketika dua orang yang kemudian berhubungan suami istri, hormon ini itu diproduksi. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia tuh, aduh, complicated tapi indah sekali ya. Dan kok bisa sedetail itu Tuhan pikirkan gitu. Jadi hormon ini itu akan seperti dikatakan tuh seperti human super glue ya, seperti lem super tuh yang merekatkan kedua manusia ini. Jadi kalau ibu misalnya sedang menyusui bayinya, nah hormon itu tuh diproduksi gitu. Sehingga ikatan antara anak dan ibu itu kan ikatannya tuh kan erat ya, seringkali dikatakan kan begitu ya, ada seperti ada ikatan batinnya. Nah sama suami istri juga, kalau suami istri itu melakukan hubungan suami istri ya, hormon itu diproduksi di dalam, baik di dalam diri suami dan juga di istri ya. Nah maka itu melekatkan, oh hanya dia saja seorang yang membuat saya merasa seperti ini, dan suami juga begitu ya, hanya istri saya nih yang membuat saya merasa seperti ini. Nah itu merekatkan ya, menjadi benar-benar bersatu tuh, secara daging bersatu. Nah tetapi kalau orang melakukan seks pranikah, ibaratnya itu seperti dua pribadi yang belum menikah ya, belum disatukan Tuhan, tetapi mereka udah lem dirinya sendiri gitu. Karena tetap walaupun tidak di dalam pernikahan, hormon itu tetap diproduksi ketika melakukan hubungan suami istri ya, walaupun di luar pernikahan. Nah sehingga lem itu sudah merekat. Nah Bapak Ibu Saudara bayangkan kalau dua kertas dilem menjadi satu, direkatkan menjadi satu dengan super glue dikatakannya. Apa yang terjadi ketika dua kertas itu kemudian dipisahkan? Ya misalnya nih relasi putus atau apa ya, otomatis pasti akan sobek ya keduanya dan akan gak karuan tuh kertas itu kondisinya karena lem super nih. Jadi sebegitu menyakitkan dan sebegitu merusaknya hubungan seks pranikah ini. Jadi bukan hanya sekedar secara moral salah, enggak ya, tetapi memang itu merusak diri gitu. Makanya orang kadang sudah ada dalam relasi yang sangat toksik tetapi susah untuk melepaskan. Bisa seperti itu. Kenapa? Ternyata kalau ditelusuri karena sudah melakukan hubungan seks pranikah misalnya. Maka checklist yang ketiga ini kita perlu perhatikan, jangan sampai masuk di dalam seks pranikah sebelum kemudian menikah gitu. Lebih baik dilakukan dalam pernikahan, bukan hanya sekedar alasan moral, tetapi sebenarnya secara emosi, secara jiwa nih, secara spiritual itu merusak diri kita gitu. Dan otomatis kalau kita melakukan dosa itu juga, walaupun nantinya menikah dengan pasangan yang sama, itu sebenarnya sudah melukai juga ya, karena sebelum menikah aja sudah nggak dijaga tuh. Di dalam pernikahan ada rasa tidak aman yang terbawa. Apakah kamu akan menjaga saya? Apakah kamu akan menghargai saya? Apakah kamu akan melindungi saya? Nah itu tuh jadinya akan merusak relasi. Maka ketiga hal itu kita perlu perhatikan sebelum menikah. Yang pertama kita cek apakah kita sedang mengupayakan atau percaya hal yang salah bahwa pernikahan akan mengubahkan, itu tidak bisa. Kemudian yang kedua kita perlu cek juga apakah ada luka dan beban masa lalu yang kita masih bawa dan kita perlu lepaskan. Dan yang ketiga kita mesti ketat menghindari batasan kedekatan fisik ya, menghindari seks pranikah terjadi. Mungkin itu dari saya, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Anita buat 3 hal yang sudah disampaikan. Ini poin-poin yang penting begitu ya Bu, karena harusnya ini tidak terlewat ketika seseorang memikirkan relasi rumah tangga begitu ya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan sih Bu ya, langsung aja di bagian yang pertama tadi kan bagaimana dalam tanda kutip bukan menuntut pasangan untuk berubah, tapi juga bertumbuh bersama-sama. Nah, tapi kan dalam relasi itu apakah atau bagaimana caranya kalau kita tahu apakah ini misalnya harus bersepakat dulu sebelum memulai, misalnya kalau kayak saya punya kesalahan, tolong ingatkan saya atau bagaimana, atau karena kan kita bisa melihat bahwa ya betul kita semua tidak sempurna,
tapi perubahan itu kan perlu disepakati dan diusahakan tadi. Nah, bagaimana cara yang baik sebenarnya Bu untuk kita misalnya memiliki pasangan atau relasi dengan pasangan yang kita tahu di titik terlemah pasangan itu adalah misalnya di bagian A. Nah, kan kita juga perlu perlu bagaimana Bu supaya ya kamu berubah, saya juga berubah begitu Bu. Mhm mhm. Iya, memang nggak bisa enggak, pacaran itu butuh waktu ya, Pak. Jadi pengenalan itu memang perlu diberi waktu. Ada, pasangan-pasangan yang memutuskan untuk menikah, pacarannya cepet ya, hanya sebentar aja beberapa bulan atau setahun, kemudian menikah. Ada yang berhasil, puji Tuhan, tetapi juga ada yang gagal dan berkata bahwa, "Saya kok dulu nggak lihat ya." Jadi kadang-kadang saya tanya di ruang konseling, "Loh, waktu dulu pacaran apakah tidak terlihat ya, hal-hal seperti ini dari pasangan kamu?" Ya memang enggak terlihat karena tidak diberi waktu, apalagi kalau sudah sebentar kemudian LDR ya. Jadi kitanya perlu lihat PR-PR diri kita sehingga kita perlu mengenal diri kita. Nah, waktu kita makin kenal diri kita, makin tuh kita bisa membuka dan memperkenalkan diri kita kepada pasangan. Gitu. Karena kan hal yang kita nggak lihat dan kita nggak mengerti tentang diri kita, sulit ya untuk kita diskusikan juga dengan pasangan gitu. Nah, yang kedua memang kita perlu beri waktu, dan juga perlu melihat lingkungan tempat pasangan itu bertumbuh. Misalnya kita perlu kenal keluarganya dulu, ya, kemudian kita juga kalau bisa perlu tahu dan kenal teman-teman, circle-nya ya, pertemanannya gitu. Sehingga kita benar-benar masuk ke dalam dunia pasangan itu, kita kenal dia, apa adanya di dalam dunia dia. Tapi kalau hanya dari awal nggak pernah kenal ya, bukan temen sebelumnya juga bukan berteman, ya nggak tahu lingkungannya seperti apa, kemudian hanya berdua saja dan nggak ada waktu untuk mengenal pasangan di dalam lingkungannya dia, akhirnya jadi nggak tahu ya, seperti beli kucing dalam karung tuh kalau orang katakan ya. Akhirnya terkaget-kaget tuh waktu menikah. Jadi memang kita perlu mengenal diri kita, beri waktu untuk mengenal pasangan juga gitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Bu. Nah, tadi kan yang kedua bicara tentang bagaimana kita juga sembuh secara batiniah gitu ya, kalau ada luka di masa lalu yang perlu kita selesaikan. Nah, tapi Iya. biasanya saya nggak tahu nih Bu ya, mungkin dari sudut pandang Bu Anita, bukankah orang yang punya luka tuh kadang-kadang dan seringkali tuh tidak sadar bahwa dia terluka. Tapi dalam konteks misalnya berelasi, dia melakukan sesuatu berdasarkan lukanya dan itu melukai. Nah, bagaimana itu bisa diselesaikan? Apakah dengan pasangan ini juga perlu didiskusikan lebih lanjut? Dan tapi pertanyaan kedua, misalnya kalau luka itu terhadap seorang ayah misalnya gitu ya dalam konteks ini, tapi ayahnya sudah meninggal, apakah kalau mau datangin kan nggak bisa. Nah, ini prosesnya bagaimana Bu supaya clear-nya atau pelepasan pengampunan itu bisa tetap, apakah itu tidak ada hal dalam konteks ini urgensinya untuk kita mendatangi langsung selama itu misalnya memang tidak memungkinkan lagi gitu ya Bu, karena orang berpikir aduh ya saya punya luka terhadap orang tua saya tapi orang tua saya sudah meninggal, apakah itu bisa disembuhkan begitu Bu? Oke, iya pertanyaannya baik sekali Pak. Jadi satu, memang kita nggak akan sadar ya, langsung sadar ya, tapi kata kuncinya adalah tidak ada satu orang pun yang tidak pernah terluka. Jadi kalau kita mau jujur melihat ke dalam diri dan kita mau sungguh-sungguh melihat, kalaupun kita nggak bisa melihat sendiri, makanya kita perlu datang untuk konseling pranikah, untuk minta tolong orang menolong kita untuk melihat ya, bahwa oh ternyata ini tuh luka. Karena memang betul Pak, kadang-kadang kan kita itu nggak lihat keluarga lain ya. Jadi kita nggak tahu, oh ada orang itu yang seperti ini nih. Di keluarganya terbiasa kalau diskusi itu seperti berdebat gitu ya. Di keluarga yang satunya mungkin kalau diskusi itu suaranya baik-baik, pelan. Di keluarga yang lain lagi nggak ada diskusi. Kalau marah diem-dieman, besok selesai sendiri. Nah akhirnya anak ini dari keluarga yang berbeda-beda ya, mereka merasa bahwa oh yang benar itu seperti ini, wajar kalau seperti ini tuh bukan luka.
Nah, padahal ternyata itu melukai misalnya. Jadi pada waktu masuk ke dalam pernikahan, ternyata ini tuh jadi luka yang terbawa. Nah itu tuh, makanya kita perlu juga menggarap PR pribadi kita itu misalnya dalam ruang konseling gitu ya. Itu bukan sekedar konseling itu gini loh, konsepnya bukan sekedar kita itu lagi sakit, lagi depresi aja, lagi parah, terus kita datang konseling, tetapi justru untuk mengenal diri kita ya lebih baik sehingga kita juga mau bertumbuh dari sana. Nah, apalagi kalau konseling pranikah, konsepnya itu seperti itu. Jadi bukan kita lagi sakit, tetapi kita tuh mau mengenal diri kita dan kita mau mengenal pasangan. Nah, dari situ kemudian masing-masing evaluasi ya, mana potensi konfliknya misalnya, mana hal-hal positif atau strength point ya, kekuatan dari relasi kita, pola mana dari keluarga yang baik yang kita mau lanjutkan, yang tidak baik, pola komunikasi kita bagaimana, di keluarga bagaimana. Nah itu tuh. Jadi datang konseling bukan dalam tanda kutip kita sakit ya, tetapi sebenarnya kalau kita rindu bertumbuh tuh gitu. Jadi kadang-kadang memang kita nggak sadar, kita pikir itu hal wajar, ternyata itu luka. Kemudian yang kedua, gimana kalau memang tidak memungkinkan rekonsiliasi ya terjadi. Sebenarnya pengampunan itu kan keputusan kita ya. Jadi pengampunan itu ibaratnya seperti kita tuh menggenggam hutang ya, menggenggam orang. Seperti gini nih, bayar hutang kamu. Kalau kamu nggak lakukan ini, saya nggak akan mengampuni kamu. Nah jadi seakan-akan tuh kita lagi pegang erat orang itu. Saya nggak akan lepas kamu nih, saya nggak akan lepas kamu nih, sampai kamu lakukan ini. Nah pengampunan kita lepas orang itu. Keputusan kita sebenarnya satu sisi, mau orang itu berubah, mau orang itu nggak minta maaf ataupun tidak, mau orang itu kemudian baik kepada kita atau tidak, tapi kitanya sendiri putuskan untuk lepas. Saya lepas kamu gitu, saya lepaskan. Walaupun kamu tidak berubah, walaupun kamu tidak pernah meminta maaf, tapi saya mau mengampuni kamu. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk saya memaafkan kamu. Nah itu kita lepas tuh, oke hutang kamu saya anggap lunas gitu Pak. Nah jadi sebenarnya selesai sampai di situ urusan pengampunan itu tuh kita dengan Tuhan. Tuhan saya lepas orang ini, saya lepas ke dalam tangan Tuhan gitu. Tuhan yang deal dengan dia, Tuhan yang berurusan dengan dia gitu. Kita lepaskan hak kita untuk membalas, hak kita untuk menuntut itu kepada Tuhan gitu. Karena Alkitab juga katakan ya, itu bukan hak kita tuh, itu hak Tuhan tuh gitu. Jadi walaupun orang tua misalnya sudah meninggal atau memang tidak memungkinkan untuk rekonsiliasi terjadi, tidak masalah karena pengampunan itu urusan kita dengan Tuhan gitu. Baik, terima kasih Bu untuk jawaban. Ini pertanyaan terakhir Bu, berkaitan dengan poin yang ketiga. Kalau kita sudah checklist misalnya dalam konteks ya saya orang yang mau berubah, lalu yang kedua kayaknya luka masa lalu saya sudah tidak ada masalah, tapi ternyata yang ketiga nih Bu ada persoalan di mana mungkin seseorang, aduh terus kalau saya sudah pernah dengan pasangan saya apakah itu jadi penghambat yang membuat relasi ke depan itu pasti tidak akan baik-baik saja, atau memang kalaupun ada sesuatu yang itu perlu diselesaikan sehingga tidak menjadi beban yang berlarut-larut begitu Bu, sehingga kan memang peringatan kita ya itu perlu dijaga gitu. Tapi kan ada teman-teman di luar sana yang merasa aduh kayaknya saya sudah pernah melakukan itu bahkan bukan dengan pasangan saya sekarang gitu, apakah itu juga bahkan perlu diselesaikan, perlu dibicarakan, itu kan jadi seperti membuka luka lama yang kayaknya tapi memang nggak nyaman begitu ya, seseorang mungkin merasakan ini nggak nyaman, tapi gimana ini apakah itu juga ada pengampunan dan juga ada sesuatu yang karena mungkin ada orang yang berkata bahwa kalau dimulainya dengan sesuatu yang salah, ya kelanjutannya juga nggak beres atau nggak smooth seperti pasangan atau relasi lain yang tidak melakukan itu gitu. Iya. Memang jadi salah satu tantangan sih ya Pak. Tidak bisa tidak kita mesti mengakui dan menerima bahwa memang itu jadi salah satu hal yang akan berdampak pada relasi yang kita jalani gitu. Jadi
memang tergantung akhirnya keputusan kita tuh, mau kita bereskan atau mau kita biarkan saja gitu. Nah, kalau memang kita merasa kitanya sudah siap, ya kalau bisa memang dibuka sebelum menikah. Jadi maksudnya kita bereskan luka itu sebelum menikah. Tetapi kalau sudah terlanjur menikah ya, dan banyak kasus-kasus macam-macam deh yang terjadi ya, dengan orang lain, kemudian menikahnya dengan orang lain, atau dengan orang yang sama, menikahnya dengan orang yang sama, atau dan berbagai macam hal ya. Karena itu tetap luka dan itu sebenarnya perlu kita proses dan kita bereskan, memang ya lebih baik itu ambil waktu untuk memproses luka itu gitu. Dan kalau memang sudah menikah berarti ya berdua dengan pasangan ya prosesnya gitu, karena kalau kita lihat di film itu juga kita akan belajar bahwa oh ternyata apa yang saya putuskan ketika saya sudah menikah, apa yang saya lakukan itu berdampak juga loh kepada pasangan saya. Kan akhirnya tokoh utamanya itu singkat cerita karena gaya hidupnya dia kan akhirnya dia meninggal ya, dan tentu kalau dia meninggal dampaknya nggak hanya untuk dia sendiri saja tetapi juga untuk keluarganya karena sekarang dia udah menikah gitu. Jadi kita perlu tahu bahwa apapun yang kita putuskan ketika kita sudah melangkah dalam pernikahan, itu keputusan kita berdampak bukan hanya kepada diri kita saja. Kalau itu keputusan yang baik, itu akan baik untuk seisi keluarga kita. Kalau itu keputusan yang salah, itu juga akan berdampak negatif kepada keluarga kita. Tetapi jangan lupa bahwa anugerah Tuhan itu selalu ada bagi kita. Jadi tergantung kita mau datang nggak kepada Tuhan untuk, Tuhan ini nih semua saya buka nih sama Tuhan, dan saya nggak bisa Tuhan untuk semua saya rampungkan sendiri, PR saya semua saya selesaikan sendiri, tapi Tuhan saya tahu Tuhan bisa. Nah, buka hati, buka ruang untuk Tuhan itu mengadakan pemulihan di dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam relasi kita. Nah, Tuhan itu punya cara, dan Tuhan itu selalu mau, karena pernikahan itu ya melambangkan hubungan Kristus dan jemaat kan ya. Satu hal yang Tuhan pakai untuk menggambarkan relasi yang begitu penting gitu, untuk menggambarkan relasi Tuhan dengan jemaatnya, maka Tuhan akan selalu mau pernikahan ini baik, pernikahan ini sehat. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan dan minta, Tuhan pasti tolong kita. Walaupun saya tahu prosesnya itu tidak mudah dan memang ada hal-hal yang menyakitkan yang juga mungkin kita rasakan kembali ya ketika kita memproses luka itu. Baik, setuju. Terima kasih sekali buat kesempatan berdiskusi dan juga belajar dari apa yang jadi perenungan Bu Anita secara pribadi ya, berkaitan dengan film, tetapi juga dalam konteks kebenaran firman Tuhan yang kita rindu bersama-sama hidupi. Baik, terima kasih Bu Anita. Saya persilahkan menyampaikan kalau ada closing statement dan sekaligus menutup kita di dalam doa. Dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan lanjutan berkaitan dengan hal ini, bisa tulis di kolom komentar. Silakan Bu Anita. Oke, saya ingin menutup dengan quote yang happening banget dari film ini ya. Tahu nggak kenapa senja itu menyenangkan? Karena kadang dia merah merekah bahagia, kadang dia hitam gelap berduka. Tapi langit selalu menerima senja apa adanya. Bukankah kasih Kristus yang menerima kita apa adanya itu, yang akhirnya mengubahkan kita? Bukan hanya dari luar ya, tetapi dari dalam diri kita. Karena kita tahu kita dikasihi, dan kasih itulah yang mengubahkan kita. Jadi biarlah di dalam kita berelasi juga kita membuka diri untuk kasih Kristus itu mengubahkan kita terlebih dahulu, dan kita siap sedia untuk juga menjadi perpanjangan kasih Tuhan kepada pasangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena di dalam relasi kami dengan sesama, di dalam relasi kami dengan calon pasangan kami ataupun dengan pasangan kami, Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau mengizinkan kami untuk kami boleh menyicip, merasakan kasih itu selama kami masih ada di dunia ini. Biarlah Tuhan pernikahan yang ada dan anak-anak-Mu yang malam hari ini mendengarkan siaran ini, Tuhan menolong pribadi lepas pribadi.
Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam keluarga, di dalam masa lalunya, bahkan saat ini, pergumulan-pergumulan, dan sampai masa depannya. Tuhan tahu dan Tuhan pegang. Biarlah kami dengan penuh keyakinan percaya bahwa Tuhanlah sendiri yang memegang tangan kami dan menolong kami untuk menikmati relasi yang Tuhan sediakan selama kami masih hidup. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu, menerima orang-orang di sekitar kami, terutama pasangan kami juga apa adanya, dan berdoa bagi pasangan kami, supaya Tuhan juga mengadakan perubahan dari dalam. Bukan kami Tuhan yang bisa mengubahkan, tetapi hanya Engkau sendiri. Dan biarlah kami sendiri boleh terus awas melihat ke dalam diri kami, hal-hal apa yang kami perlu serahkan ke dalam tangan Tuhan juga dan diubahkan oleh-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Anita untuk malam hari ini sudah menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada kita semua. Dan terima kasih buat kebersamaan dari rekan-rekan semua yang sudah bersama-sama menyaksikan dan belajar. Karena itu saya Feby dan Ibu Anita Sera serta kerabat yang melayani di balik layar kami undur diri. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu.